Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Ardiani. NIM saya yakni 220201062. Saya dari Prodi Keperawatan. Nah, baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Keperawatan Dasar yang bertemakan transfusi albumin. Tugas ini diberikan langsung oleh dosen pengampu saya, yakni Ibu Nurse Isnaniar Eskep MKep. Pemeriksaan albumin adalah suatu tes yang bertujuan untuk mencari tahu sebenarnya berapa sih ya jumlah albumin kita di dalam darah, nah sekaligus untuk mengecek kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, jadi teman-teman semua, albumin itu adalah cairan infus yang digunakan untuk mengatasi hipoalbuminemia, yaitu kekurangan albumin di dalam darah kita. Jadi gimana ya, supaya kita tahu bahwa kadar albumin di dalam darah kita itu lagi menurun? Nah, jadi ada tanda-tandanya nih ya teman-teman. Yang pertama, berat badan kita itu menurun drastis. Padahal kita udah makan banyak-banyak, tapi berat badan malah menurun. Gimana tuh? Nah, yang kedua, mata kita tuh jadi merah. Padahal nggak kemana-mana, nggak naik motor, kena debu tuh nggak. Cuma di rumah aja, tapi mata bisa jadi merah. Udah dipakein install juga nggak mempan, guys. Jadi itu mungkin tanda-tanda dari kekurangan albumin ya tuh, guys. Nah, tanda-tanda yang ketiga itu ada kelelahan yang berlebihan, sehingga bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, kayak nyapu sebentar aja. Nah, jadi tanda-tanda yang terakhir itu kita mengalami penyakit kuning gitu guys. Jadi kalau misalkan tanda-tanda tersebut itu ada pada diri kita, itu kemungkinan kita mengalami penurunan kadar albumin. Kadar jumlah albumin di dalam darah itu rendah bisa disebabkan oleh beberapa peristiwa. Yang pertama, karena harus menjalani operasi. Yang kedua, terjadinya luka bakar di bagian tubuh. Yang ketiga, itu karena asupan makanan kita itu nggak baik. Jadi memungkinkan kita terjadinya malnutrisi. Nah, teman-teman semua, ketika kita udah tahu nih ya, ternyata kadar albumin kita itu menurun sekali. Dan kira-kira apa solusinya yang harus saya lakukan supaya menaikkan kembali kadar albumin yang ada di dalam darah kita? Teman-teman ada yang tahu nggak? Kayaknya nggak ada yang tahu nih, biar saya kasih tahu aja ya. Nah, jadi ketika albumin kita rendah, solusinya itu adalah dengan mentransfusi albumin ke dalam tubuh kita. Jadi transfusi albumin itu dilakukan supaya menaikkan kembali kadar albumin yang ada pada darah kita dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi dia prosesnya singkat. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, saya ini belum pernah loh melakukan transfusi albumin itu gimana caranya ya? Dan apakah ada persiapan tertentu untuk menghadapi proses transfusi albumin ini? So, teman-teman tidak usah khawatir tentang gimana prosesnya, karena prosesnya transfusi albumin ini sama seperti transfusi darah, cuman yang membedakan itu adalah zatnya aja. Kalau transfusi darah itu darah yang dimasukkan ke tubuh, kalau albumin ya cairan albumin gitu. Jadi tidak ada persiapan khusus ya, cuman mental aja. Kalau takut jarum suntik ya harus persiapan dulu sih gitu. Cairan albuminnya itu dimasukkan dulu ya teman-teman ke dalam infus. Terus itu baru disuntikan ke bagian tubuh ya, bagian tubuh yang ini. Sama aja sih seperti proses donor darah, cuman zatnya aja ya kan. Sama dosisnya juga harus disesuaikan dengan para pasien. Kalau misalkan albuminnya rendah kali, berarti dosisnya banyak lah tuh. Tapi kalau nggak rendah-rendah banget, berarti dosisnya sedikit aja, disesuaikan dengan penderita pasiennya. Nah, jadi albumin ini seperti obat lainnya juga yang bisa memicu efek samping, ya walaupun tidak semua pasien merasakan, tapi ada efek sampingnya loh. Sebenarnya efek sampingnya tuh parah nggak ya? Kayak pingsan gitu, atau kayak koma, atau kayak meninggal? Oh tenang guys,
nggak parah kok ya, dia cuman kayak demam, kulitnya merah, terus itu muncul gatal-gatal, badan terasa bergetar, getaran, bukan getaran cinta ya, bergetar gitu, penyakit. Terus itu kita merasa kedinginan. Sebenarnya banyak sih, tapi itu aja yang saya ambil ya. Peringatan dan perhatian pada saat kita akan memakai human albumin. Nah, jadi human albumin ini tidak boleh digunakan pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti anemia, gagal jantung, alergi, hipertensi, dan lain-lainnya. Nah, karena akan berdampak buruk nantinya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai transfusi albumin. Semoga dapat dipahami, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.